Gugurin janin itu. Lisa nggak mau jadi ibu tiri. Itu bentakan suamiku sebelum dia nampar dan memfitnah aku hamil anak haram di depan seluruh keluarga besarnya. Cuma demi bisa nikahin gundik barunya. Dia pikir aku bakal hancur dan ngemis ampun. Dia lupa. Rumah mewah, bisnis, dan semua kartu ATM yang dia pakai buat foya-foya sama selingkuhannya itu murni harta bawaan atas namaku. Begitu anakku lahir, aku miskinkan dia sampai ke akar-akarnya. Mau tahu gimana cara aku bikin suamiku sujud di tanah ngemis makan? Namaku Arum. Bagi sebagian besar perempuan, pernikahan adalah babak baru, di mana sepasang manusia berjanji untuk saling menguatkan di bawah satu atap yang sama. Begitupun aku dulu, saat menerima pinangan Rendra 2 tahun lalu. Aku mengira, pondasi cinta yang kami bangun sejak masa kuliah akan menjadi pilar yang paling kokoh untuk menopang sisa hidup kami. Namun, waktu ternyata punya cara sendiri untuk menelanjangi sifat asli seseorang, dan seringkali kebenaran itu datang di saat kita sama sekali tidak siap menerimanya. Sudah 2 tahun semenjak hari pernikahan itu, dan rumah kami selalu terasa terlalu luas untuk dihuni hanya oleh 2 orang. Setiap sudut ruangan seolah berbisik, menanyakan kapan suara tangis bayi akan meramaikan suasana. Tekanan dari keluarga besar, tatapan penuh tanya dari tetangga, hingga rasa bersalah yang terus menggerogoti duka laraku sendiri setiap kali siklus bulanku datang tepat waktu. Semua itu adalah beban yang kupikul sendirian. Rendra selalu berkata dia sibuk, bahwa anak bisa menunggu, dan aku tidak boleh terlalu memikirkannya. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ada kekosongan yang amat sangat. Hingga pagi itu, segalanya berubah. Aku berdiri di kamar mandi yang remang, menatap sebuah benda plastik kecil di genggamanku dengan tangan yang gemetar hebat. Jantungku berdegup begitu kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari rongga dada. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip pelan, terpampang 2 garis merah yang begitu jelas. Pekat, tegas, tanpa keraguan. Air mataku luruh seketika, jatuh membasahi lantai keramik. 2 tahun penantian, ratusan doa yang kurapal dalam sujud sepertiga malam, akhirnya dijawab oleh Tuhan. Aku mengusap perutku yang masih rata dengan penuh perasaan. Di dalam sini, ada kehidupan baru yang sedang bertumbuh. Ada separuh jiwaku yang akhirnya hadir untuk melengkapi duka yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Sepanjang hari itu, duniaku mendadak berubah menjadi penuh warna. Rasa mual yang mulai menyerang sama sekali tidak mengurangi binar kebahagiaan di mataku. Aku ingin memberikan kejutan yang paling indah untuk Rendra. Dia harus menjadi orang pertama yang tahu bahwa dia akan segera menjadi seorang ayah. Sejak siang, aku menyibukkan diri di dapur. Aku memasak semua makanan kesukaannya. Semur daging sapi dengan kuah kental yang gurih, sambal matah yang segar, dan sup sayur hangat. Aroma masakan memenuhi seluruh rumah, menciptakan atmosfer hangat yang sudah lama hilang dari kediaman kami. Aku bahkan menata meja makan dengan rapi, meletakkan lilin kecil di tengahnya, dan menyembunyikan kotak hadiah kecil berisi tespek 2 garis merah itu di samping piringnya. Aku mengenakan gaun terusan berwarna pastel yang paling disukai Rendra, mematut diri di depan cermin berulang kali hanya untuk memastikan penampilanku sempurna. Namun, waktu bergulir begitu lambat. Pukul 7 malam, Rendra belum juga pulang. Pukul 8, makan malam yang kusiapkan mulai mendingin, seiring dengan hatiku yang perlahan mulai digayuti rasa cemas. 1 bulan terakhir ini, Rendra memang berubah. Dia menjadi sosok yang sangat asing. Dia sering pulang larut malam dengan alasan lembur, tumpukan pekerjaan kantor, atau rapat dengan klien baru. Saat di rumah pun, tatapan matanya tidak lagi tertuju padaku. Dia selalu terpaku pada layar ponselnya, tersenyum sendiri, dan langsung membalikkan posisi ponselnya ke bawah setiap kali aku melintas atau mendekat. Aku selalu mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia sedang stres karena tekanan pekerjaan, bisiku dalam hati, mencoba membela pria yang kucintai. Aku tidak pernah menuntut banyak hal, karena aku tahu betul, sebagian besar modal usaha dan fasilitas yang kami nikmati saat ini bersumber dari tabunganku dan bantuan keluargaku. Aku hanya ingin menjadi istri yang berbakti dan mendukungnya dari balik layar. Tepat pukul 9 malam, suara deru mobil Rendra terdengar di halaman.
Aku menghela napas lega, senyumku kembali mengembang. Aku bergegas membukakan pintu depan, menyambutnya dengan senyuman paling manis yang kupunya. "Kamu sudah pulang, Mas. Gimana harinya? Pasti capek banget ya?" Tanyaku lembut sambil mengulurkan tangan untuk mengambil tas kerjanya. Rendra tidak menyambut tanganku. Dia melangkah melewati ambang pintu begitu saja, mengabaikan kehadiranku seolah aku hanyalah seonggok pajangan. Wajahnya terlihat sangat kusut, matanya tajam namun kosong, dan ada aroma parfum wanita yang sangat asing, lamat-lamat tercium saat dia berpapasan denganku. Jantungku mencelos, tapi aku buru-buru menenangkan diri. Malam ini tidak boleh rusak oleh kecurigaan tidak berdasar. Aku sudah masak makanan kesukaan kamu, Mas. Kita makan malam sama-sama ya. Ada yang mau aku tunjukin ke kamu, ucapku lagi, mengekor di belakangnya dengan nada suara yang sengaja kubuat seceria mungkin. Rendra menghentikan langkahnya di depan meja makan. Dia menatap hidangan yang sudah dingin itu dengan tatapan muak, lalu beralih menatapku. "Rum, aku capek. Gak usah aneh-aneh pakai acara lilin segala. Aku sudah makan di luar tadi," jawabnya dengan suara berat dan ketus. "Tapi Mas, aku sengaja masak ini dari siang buat merayakan sesuatu. Tolong duduk sebentar saja temani aku," pintaku. Kali ini dengan nada sedikit memohon. Aku meraih tangannya yang terasa dingin dan kaku, lalu menuntunnya untuk duduk di kursi. Rendra mendengus kasar, namun akhirnya dia duduk juga dengan melipat kedua tangannya di dada. Matanya tertuju pada kotak hadiah kecil berwarna biru muda yang terletak di dekat piringnya. "Apa lagi ini?" tanyanya dingin. "Buka aja, Mas. Ini hadiah paling indah yang pernah kita punya," kataku, menahan air mata bahagia yang mulai menggenang di pelupuk mata. Dengan gerakan malas dan kasar, Rendra meraih kotak itu. Dia membuka tutupnya. Begitu melihat benda plastik putih dengan 2 garis merah di dalamnya, gerakannya mendadak terkunci. Suasana di ruang makan seketika berubah, menjadi begitu sunyi, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman yang memekakkan telinga. Aku menunggu Rendra akan melompat dari kursinya, memelukku erat, atau setidaknya tersenyum dan menitikkan air mata bahagia seperti para suami di video-video mengharukan yang sering kulihat. Tapi ekspresi yang muncul di wajah suamiku justru membuat seluruh darah di tubuhku mendadak membeku. Tidak ada binar bahagia. Tidak ada senyuman. Wajah Rendra justru mengeras, rahangnya mengetat, dan sepasang matanya menatap benda itu dengan kilat kemarahan dan frustrasi yang amat sangat. Dia melempar tespek itu kembali ke dalam kotak dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi benturan yang cukup keras. Rendra kemudian menarik napas panjang, sebuah helaan napas yang sangat berat, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan secara kasar. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapku dengan pandangan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumku. "Kamu hamil?" tanyanya. Suaranya datar, tanpa emosi, terdengar seperti sebuah tuduhan alih-alih pertanyaan penuh syukur. Iya, Mas. Aku baru tahu tadi pagi." 2 garis, Mas. Kita akhirnya mau punya anak. Jawabku terbata-bata. Kebahagiaan yang tadi meluap-luap kini mendadak terkikis habis oleh ketakutan yang tidak kupahami. Rendra kembali menghela napas panjang, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah berita ini adalah sebuah kutukan badai yang menghancurkan hidupnya. "Kenapa harus sekarang sih, Rum? Sialan," umpatnya lirih, namun cukup jelas untuk merobek hatiku menjadi berkeping-keping. "Mas, maksud kamu apa? Ini anak kita. Anak yang kita tunggu-tunggu selama 2 tahun ini." Air mataku yang mengalir kali ini bukan lagi karena bahagia, melainkan karena rasa sakit yang teramat sangat atas responsnya. Rendra berdiri dari kursinya dengan kasar, hingga kursi itu berderit nyaring di atas lantai. Dia menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat selama 2 tahun pernikahan kami. Sebuah tatapan penuh kebencian dan penolakan. "Aku lagi pusing, Rum. Kerjaan di kantor lagi berantakan, ekonomi lagi susah, dan kamu malah nambah beban kayak gini. Kamu kok nggak bisa lihat situasi dan kondisi sama sekali sih jadi istri?" Bentaknya dengan suara meninggi, memecah keheningan malam. "Tapi ini rezeki dari Tuhan, Mas."
Cukup, Arum. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi. Terserah kamu. Potongnya kejam. Rendra berbalik, melangkah lebar meninggalkan ruang makan, dan berjalan menaiki tangga menuju kamar tidur kami di lantai atas. Beberapa detik kemudian, suara pintu kamar yang dibanting dengan sangat keras mengguncang keheningan rumah. Aku terpaku di tempat dudukku, sendirian di ruang makan yang mendadak terasa sedingin es. Di depanku, masakan yang kubuat dengan penuh cinta telah mendingin sempurna. Kotak biru berisi 2 garis merah itu tergeletak mengenaskan di atas meja. Aku memeluk perutku sendiri, menangis dalam diam dengan pundak yang terguncang hebat. Dingin malam itu meresap ke dalam kulitku, membawa serta sebuah firasat buruk yang teramat pekat. Malam itu, di tengah tangis yang berusaha kubungkam, aku menyadari satu hal, kebahagiaan yang baru saja kupeluk erat, tampaknya justru menjadi awal dari sebuah badai besar yang siap menghancurkan hidupku. Malam yang melelahkan itu berganti menjadi pagi yang mencekam. Sisa-sisa badai semalam masih menggantung tebal di udara rumah kami, membuat atmosfer di dalam kamar terasa begitu sesak, hingga setiap tarikan napasku terasa menyakitkan. Rendra bangun dengan wajah yang jauh lebih dingin dari biasanya. Tidak ada sapaan, tidak ada tatapan mata, bahkan dia sengaja mengabaikan secangkir teh hangat yang kusiapkan di atas meja dapur. Dia pergi bekerja begitu saja, meninggalkan raungan mesin mobil yang terdengar, seperti sebuah penegasan bahwa dia membenciku. Membenci kenyataan bahwa ada janin yang sedang bertumbuh di rahimku. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Kami tinggal di bawah atap yang sama, namun rasanya seperti hidup bersama orang asing yang menyimpan dendam kesumat. Aku mencoba bertahan, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah fase kepanikan seorang pria yang belum siap menjadi ayah. Aku terus mengusap perutku, membisikkan kata-kata penguat untuk malaikat kecilku yang tidak berdosa. Ibu akan menjagamu, sayang. Lirihku setiap malam di tengah kegelapan, saat Rendra sengaja tidur membelakangiku di ujung ranjang. Namun insting seorang istri jarang sekali keliru. Tuhan memiliki cara-cara tersendiri untuk menyingkap tabir busuk yang disembunyikan dengan rapi. Sore itu, Rendra pulang lebih awal. Dia langsung masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, meninggalkan ponselnya begitu saja di atas nakas tempat tidur. Biasanya, aku adalah tipe istri yang sangat menghormati privasi suami. Selama 2 tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun lancang memeriksa barang-barang pribadinya, termasuk ponsel. Namun hari itu, entah mengapa, dadaku mendadak bergemuruh hebat ketika menyadari ponsel Rendra terus-menerus bergetar. Layarnya menyala berulang kali, menampilkan rentetan notifikasi pesan yang masuk secara beruntun. Ada dorongan tak kasat mata yang menuntun langkah kakiku mendekati nakas. Tanganku bergetar saat meraih benda pipih itu. Jantungku berpacu begitu cepat, seolah tahu ada kejutan mengerikan yang sedang menantiku. Di layar yang terkunci, aku bisa membaca potongan pesan dari sebuah nama yang asing. Lisa. Mas, kamu di mana? Kok nggak balas teleponku? Gimana urusan sama istri kamu? Kamu udah bilang soal kita? Ingat ya mas, aku nggak mau jadi yang kedua terus. Kamu harus cepat urus perceraian. Duniaku rasanya runtuh seketika. Lututku melemas hingga aku harus berpegangan pada pinggiran ranjang agar tidak jatuh tersungkur. Air mata yang sejak semalam kutahan kini tumpah tanpa bisa dibendung. Dengan tangan yang semakin gemetar, aku mencoba menekan layar ponsel itu. Beruntung, Rendra menggunakan tanggal pernikahan kami sebagai kata sandinya. Sebuah ironi yang teramat lucu. Begitu ruang obrolan itu terbuka, mataku dipaksa menyaksikan rangkaian kebenaran yang begitu jahanam. Di sana, tertulis dengan jelas hubungan gelap yang sudah mereka jalin selama berbulan-bulan. Kata-kata mesra, foto-foto kebersamaan mereka yang intim di tempat-tempat mewah yang bahkan belum pernah kukunjungi, hingga obrolan tentang masa depan mereka berdua. Rendra, suamiku yang selalu mengaku sibuk bekerja dan kekurangan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, ternyata membiayai gaya hidup mewah wanita bernama Lisa ini. Namun, ada satu pesan terakhir yang membuat seluruh tubuhku meremang hebat karena ngeri. Mas, aku tahu istri kamu hamil.
Tapi aku nggak mau ya jadi ibu tiri. Aku nggak mau mengurus anak dari perempuan lain. Kalau kamu mau nikah resmi sama aku, kamu harus suruh dia gugurin kandungan itu. Kita harus mulai hidup baru tanpa beban masa lalu kamu. Dan jawaban Rendra di bawahnya tertulis singkat, "Iya sayang, kamu tenang aja, aku yang akan urus semuanya malam ini. Apa yang kamu lakukan dengan ponselku?" Sebuah bentakan keras menggelegar dari arah pintu kamar mandi. Aku tersentak hebat, hampir saja menjatuhkan ponsel itu. Rendra berdiri di sana, hanya mengenakan celana panjang dengan handuk yang tersampir di bahunya. Wajahnya yang semula basah oleh air kini mendadak memerah karena amarah yang meluap-luap. Tatapan matanya begitu tajam, seolah ingin mengulitiku hidup-hidup karena telah berani menyentuh rahasia terbesarnya. Dia melangkah lebar mendekatiku, lalu merenggut ponsel itu dari genggamanku dengan sangat kasar hingga pergelangan tanganku memerah. "Siapa Lisa, Mas?" Tanyaku dengan suara yang serak, nyaris habis karena sesak yang menyumbat tenggorokan. Aku menatap mata suamiku, mencari sisa-sisa rasa bersalah atau ketakutan karena perselingkuhannya terbongkar. Namun aku keliru. Tidak ada rasa bersalah di mata itu. Yang ada hanyalah ego seorang pria egois yang merasa teritorinya terusik. Rendra justru mendengus sinis, melemparkan ponselnya ke atas kasur, lalu bersedekap dada menatapku dengan angkuh. "Oh, jadi kamu sudah tahu? Baguslah kalau begitu. Jadi aku nggak perlu repot-repot menyusun kata-kata lagi." Jawabnya dengan nada suara yang teramat santai, seolah-olah perselingkuhan ini hanyalah perkara sepele yang tidak berarti. "Kamu selingkuh, Mas. Di saat aku sedang mengandung anakmu, kamu malah main gila di luar sana dengan perempuan lain?" Pekiku, air mata kemarahan, kini bercampur dengan rasa sakit yang tak terperikan. Dan apa maksud pesan-pesan itu? Kamu mau menceraikan aku demi gundik itu? Rendra melangkah maju, memperkecil jarak di antara kami, hingga bayangan tubuhnya yang besar mengintimidasi keberadaanku. Dia menatapku tanpa secercah pun rasa kemanusiaan. "Dengar ya, Arum. Lisa itu perempuan yang mengerti aku, nggak kayak kamu yang membosankan, dan tahunya cuma menuntut. Lagi pula, Lisa nggak mau dipoligami, dan dia juga nggak mau jadi ibu tiri," ucap Rendra dengan nada dingin. Setiap katanya meluncur seperti pisau yang mengoyak jantungku. Dia kemudian menjeda kalimatnya, menatap lurus ke arah perutku dengan pandangan yang teramat muak. "Jadi pilihan kamu cuma satu, gugurin kandungan itu. Hidup kita sudah nggak sejalan lagi, Rum. Aku mau memulai hidup baru yang bebas bersama Lisa, tanpa ada beban anak dari kamu. Besok aku akan antar kamu ke klinik teman aku. Kita selesaikan ini dengan cepat, lalu kita cerai baik-baik." Mendengar tuntutan gila itu keluar dari mulut pria, yang selama 2 tahun ini kuabdi, duniaku mendadak gelap. Saking tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar, aku sampai lupa bagaimana caranya bernapas. Pria ini tidak hanya mengkhianati pernikahanku, tapi dia juga dengan tegar meminta nyawa darah dagingnya sendiri demi memuaskan keinginan egois seorang gundik. Kesombongan dan kebiadaban Rendra hari itu benar-benar telah mengubahnya menjadi sosok monster yang paling menakutkan yang pernah kutemui dalam hidupku. "Gugurin kandungan itu." Kalimat yang meluncur dari mulut Rendra seolah gaung kematian yang mencabut seluruh sisa rasa hormatku padanya sebagai seorang suami. Udara di dalam kamar mendadak berubah menjadi sangat pekat, menyumbat tenggorokanku hingga aku merasa tercekik. Selama 2 tahun ini, aku selalu menjadi Arum yang penurut. Aku adalah istri yang selalu mengalah, yang menelan setiap ucapan ketusnya dengan senyuman, dan yang selalu mencari pembenaran atas semua sikap buruknya demi menjaga keutuhan rumah tangga kami. Namun detik ini, ketika dia meminta nyawa anakku dihancurkan demi ego menjijikan bersama gundiknya, sesuatu di dalam diriku patah. Patah, lalu menjelma menjadi sebuah kekuatan baru yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku melangkah mundur 1 langkah, menegakkan punggungku, dan menatap lurus ke dalam sepasang mata suamiku. Air mata yang sedari tadi mengalir deras kini kuusap dengan kasar menggunakan punggung tanganku. "Tidak, Mas. Tidak akan pernah," jawabku. Suaraku tidak lagi bergetar. Suaraku terdengar rendah, namun penuh dengan penekanan yang mutlak.
Kamu boleh mengkhianati aku. Kamu boleh membuang pernikahan kita demi perempuan sialan itu. Tapi anak ini tidak punya salah apa-apa. Aku tidak akan pernah mengizinkan seujung kuku pun dari monster seperti kalian menyentuh anakku. Rendra tampak tertegun sejenak. Rahangnya mengeras dan sepasang matanya membelalak lebar, terkejut melihat reaksi yang sama sekali tidak dia duga. Di mata Rendra, aku hanyalah perempuan lemah yang bisa dia setir sesuka hati. Mendengar bantahan pertamaku setelah 2 tahun pernikahan membuat egonya sebagai laki-laki merasa diinjak-injak. Apa kamu bilang? Monster? Rendra melangkah maju dengan cepat, memperpendek jarak di antara kami. Wajahnya kini memerah padam, urat-urat di lehernya menegang, memancarkan aura mengancam yang luar biasa. Heh, Arum, kamu jangan sok suci ya. Kamu pikir kamu siapa berani membangkang sama aku? Aku ini suamimu. Suami? Aku tertawa, sebuah tawa getir yang syarat akan rasa muak. Suami macam apa yang tega menyuruh istrinya membunuh darah dagingnya sendiri, Mas? Kamu bukan suami. Kamu cuma laki-laki pengecut yang kehilangan akal sehat karena tergoda perempuan murahan. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi kiriku dengan kekuatan penuh. Suara hantaman tangan Rendra menggema di dalam kamar yang sunyi. Seketika itu juga, kepalaku terhentak ke samping. Rasa panas yang membakar langsung menjalar di wajahku, disusul dengan rasa asin darah yang mulai merembes dari sudut bibirku yang pecah. Pandanganku sempat menggelap selama beberapa detik, akibat pusing yang luar biasa. Belum sempat aku menguasai rasa syokku. Rendra mencengkeram kedua bahuku dengan sangat kuat. Jemarinya mencengkeram dagingku, hingga rasanya seperti meremukkan tulang. Dia mengguncang tubuhku dengan beringas. Jaga mulutmu, Arum. Kamu jangan berani-berani menghina Lisa. Bentaknya, tepat di depan wajahku. Napasnya memburu, membalas tatapanku dengan kilat kemarahan yang membabi buta. Kamu pikir aku peduli dengan anak itu? Tidak. Kehadiran anak itu cuma akan merusak rencana masa depanku bersama Lisa. Kalau aku bilang gugurkan, ya gugurkan. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Gak akan, Mas. Biarpun kamu bunuh aku sekarang, aku gak akan pernah membunuh anakku. Teriakku di depan wajahnya, mengabaikan rasa sakit yang berdenyut di pipi dan bahuku. Mendengar penolakanku yang teramat keras, Rendra benar-benar kalap. Dia melepaskan cengkeramannya pada bahuku, lalu dengan satu dorongan yang teramat kasar, dia menghempaskan tubuhku. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku limbung dan terjatuh, menghantam lantai keramik yang sedingin es dengan posisi terduduk. Di saat-saat kritis itu, instingku sebagai seorang ibu bekerja lebih cepat dari akal sehatku. Kedua tanganku secara otomatis langsung memeluk dan melindungi perutku, memastikan bagian depan tubuhku tidak membentur lantai atau sudut tempat tidur. Aku meringkuk di atas lantai, gemetar hebat, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi karena rasa ngeri yang teramat sangat melihat pria yang selama ini kusayangi telah berubah sepenuhnya menjadi monster yang biadab. Rendra berdiri menjulang di atas tubuhku yang tak berdaya. Dia menatapku dari atas dengan pandangan yang penuh penghinaan. Sama sekali tidak ada riak penyesalan di wajahnya setelah baru saja memukul istrinya yang sedang berbadan dua. Ingat ini baik-baik, Arum, ucap Rendra. Suaranya kini melowong rendah, terdengar seperti sebuah kutukan yang dingin. Dia menunjuk wajahku dengan jarinya yang bergetar karena sisa amarah. Kalau kamu tetap keras kepala mempertahankan janin sialan itu, aku akan pastikan hidupmu di rumah ini berubah menjadi neraka. Aku akan buat kamu menderita setiap hari, sampai kamu sendiri yang memohon-mohon kepadaku untuk mengakhiri semuanya. Setelah melontarkan ancaman keji itu, Rendra berbalik dengan angkuh. Dia menyambar kunci mobilnya di atas meja, lalu melangkah keluar dari kamar tanpa sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat kondisiku yang meringkuk di lantai. Beberapa saat kemudian, suara raungan mesin mobilnya terdengar menjauh dari halaman rumah. Dia pergi, kemungkinan besar kembali ke pelukan gundiknya, meninggalkan istrinya yang terluka lahir dan batin. Di dalam kamar yang mendadak sunyi, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis dalam posisi meringkuk di atas lantai yang dingin, memeluk perutku dengan erat seolah-olah sedang mendekap bayiku yang ketakutan di dalam sana.
Air mataku bercampur dengan tetesan darah dari bibirku yang terluka. Namun, di tengah rasa sakit yang mendera seluruh tubuhku, sebuah kepastian mendadak lahir di dalam hatiku. Cinta yang dulu kupunya untuk Rendra telah mati malam ini, terkubur bersama tamparan dan makiannya. Aku menatap lurus ke dinding kamar dengan pandangan yang kosong, namun tajam. "Kamu salah menilai aku, Rendra," bisikku dalam hati dengan dendam yang mulai membara. "Kamu mengira telah membuatku berlutut. Tapi kamu lupa siapa yang memegang kendali atas semua kemewahan yang kamu nikmati. Mulai detik ini, aku tidak akan pernah sudi menjadi korbanmu lagi." 3 hari setelah malam jahanam itu, Rendra tiba-tiba menunjukkan perubahan sikap yang luar biasa mencurigakan. Tidak ada lagi bentakan kasar, raungan amarah, atau tatapan beringas yang menuntut kematian anakku. Dia mendadak menjadi begitu tenang, bahkan bersikap sipil seolah-olah pertengkaran hebat, dan tamparan keras di pipiku tidak pernah terjadi. Hingga pada suatu pagi, saat dia bersiap pergi bekerja, dia berbalik di ambang pintu dan berkata dengan suara yang sangat lempeng, "Malam minggu ini, aku mengundang ibu, bapak, dan keluarga besarku untuk makan malam di rumah. Aku mau kita mengadakan syukuran kecil." Aku terpaku di dekat meja dapur. Jantungku seketika digayuti rasa was-was yang amat sangat. Syukuran? Di tengah keretakan rumah tangga kami yang sudah berada di ambang kehancuran? Aku tahu persis Rendra bukanlah pria yang tiba-tiba bertobat dalam semalam. Pasti ada udang di balik batu. Namun, melihat memar keunguan di pipi kiriku yang baru saja mulai memudar di balik lapisan tebal concealer, aku memilih untuk diam dan patuh. Aku tidak ingin memancing kemarahan fisiknya lagi demi keselamatan janin di rahimku. Hari yang ditentukan pun tiba. Sejak siang, aku menyibukkan diri mempersiapkan segalanya. Rumah mewah 2 lantai ini, rumah yang seluruh pembayarannya menggunakan uang pribadiku, dan tanahnya merupakan warisan dari orang tuaku, kini bersih berkilau. Aku memasak hidangan dalam porsi besar, menata ruang makan dengan anggun, dan memastikan tidak ada satupun celah yang bisa dijadikan alasan bagi keluarga Rendra untuk mengkritikku. Tepat pukul 7 malam, rombongan keluarga besar Rendra tiba. Ada ibu mertuaku yang selalu menatapku dengan pandangan menilai, bapak mertua yang pendiam, kakak iparku yang ketus, serta beberapa om dan tante Rendra. Aku menyambut mereka dengan senyuman paling ramah yang bisa kupalsukan, menyalami mereka satu persatu, dan mengabaikan bagaimana dadaku bergemuruh hebat karena kecemasan yang terus memuncak. Makan malam berlangsung dengan penuh tawa. Rendra duduk di kepala meja, bersikap sebagai kepala keluarga yang sempurna dan penuh perhatian. Dia bahkan beberapa kali mengambilkan lauk ke piringku, sebuah sandiwara menjijikan yang membuat lambungku bergolak mual. Semua orang memuji masakanku, memuji keindahan rumah ini, dan memuji betapa beruntungnya aku bisa memiliki suami sesabar dan seistimewa Rendra. Aku hanya bisa tersenyum getir, menelan makanan yang rasanya berubah seperti pasir di tenggorokanku. Namun kedamaian palsu itu pecah saat makan malam hampir usai. Rendra tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia mengetuk pinggiran gelas kaca dengan sendok, menciptakan dentangan nyaring yang seketika menghentikan seluruh obrolan di meja makan. Suasana mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Rendra, menanti apa yang akan diucapkannya. "Ibu, bapak, dan om tante sekalian." Rendra memulai ucapannya. Raut wajahnya yang semula penuh senyum mendadak berubah drastis. Matanya meredup, bahunya merosot, dan dia menghela napas panjang seolah-olah sedang memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Topeng kemunafikannya terpasang dengan sangat sempurna. "Terima kasih sudah menyempatkan hadir malam ini. Sebenarnya, tujuan Rendra mengumpulkan keluarga besar di sini bukan cuma untuk makan malam biasa. Ada sebuah kebenaran pahit yang harus Rendra sampaikan, karena Rendra sudah tidak sanggup lagi memikul aib ini sendirian." Darahku mendadak berhenti mengalir. Perasaan buruk yang kupendam sejak beberapa hari lalu kini terbukti. "Rendra, ada apa, Nak? Kok bicaranya begitu?" tanya ibu mertuaku. Wajahnya langsung diliputi rasa cemas. Rendra menatap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca,
lalu perlahan pandangannya beralih menatapku. Tatapan hangat suamiku yang penuh kepalsuan beberapa menit lalu kini lenyap, digantikan oleh tatapan penuh kebencian dan penghinaan yang amat pekat. Rendra mau minta maaf kepada ibu dan bapak, karena Rendra gagal membimbing istri Rendra sendiri, ucap Rendra. Suaranya bergetar hebat penuh sandiwara drama. Selama 2 tahun ini, Rendra diam melihat kelakuan Arum yang sering kelayapan di luar rumah, dengan alasan mengurus bisnis. Rendra coba sabar, meskipun dia sering mengabaikan tugasnya sebagai istri. Tapi, untuk yang satu ini, Rendra sudah tidak bisa diam lagi. Rendra menjeda kalimatnya, lalu menunjuk ke arah perutku dengan jari yang gemetar. Arum sekarang sedang hamil, tapi janin yang ada di dalam kandungannya itu bukan anak Rendra. Arum sudah berselingkuh di belakang Rendra dengan laki-laki lain. Cerar! Bagai disambar petir di siang bolong, duniaku runtuh seketika. Seluruh sendi di tubuhku terasa lolos. Aku terperangah, menatap Rendra dengan mata membelalak lebar, karena tidak percaya dengan tingkat kebiadaban yang sanggup dia lakukan. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia tidak hanya memukulku, tapi sekarang, dia memutarbalikan fakta dan memfitnahku menaruh benih haram di rahimku sendiri, di depan seluruh keluarga besarnya. Astaga, Arum, benar begitu? Ibu mertuaku langsung berdiri dari kursinya, wajahnya memerah padam karena amarah. Kurang apa anakku sampai kamu tega melacurkan diri di luar sana? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Cacian dan makian langsung bersahut-sahutan dari anggota keluarga yang lain. Tante dan Om Rendra menatapku dengan pandangan menjijikkan. Seolah-olah aku adalah sampah masyarakat yang paling hina. Mereka, orang-orang yang selama ini sering menikmati uang bulanan dan hadiah mewah dariku, kini dengan sangat mudah menghakimiku tanpa mendengar sepatah kata pun penjelasanku. Bohong! Demi Allah, Mas Rendra bohong! Pekiku sambil berdiri. Air mata kemarahan akhirnya tumpah tak terbendung. Tubuhku gemetar hebat menahan gelombang emosi yang menghantam. Ibu, Bapak, tolong dengar aku. Mas Rendra yang berbohong. Dia yang berselingkuh dengan perempuan bernama Lisa. Dia memfitnahku karena dia ingin aku menggugurkan kandungan ini demi gundiknya. Cukup, Arum. Masih berani kamu memfitnah suamimu sendiri setelah berbuat zina? Bentak Rendra kejam. Sebelum aku sempat membela diri lebih jauh, Rendra melangkah maju ke arahku. Dengan gerakan yang sangat cepat dan beringas, dia melayangkan tangannya. Plak! Sebuah tamparan keras kembali mendarat di pipiku, tepat di bekas luka yang lama. Kekuatan hantamannya membuatku kehilangan keseimbangan hingga tubuhku terjerembab ke lantai keramik di samping meja makan. Kepalaku membentur kaki kursi, menimbulkan rasa pening yang luar biasa. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah luka fisik itu, melainkan kenyataan bahwa di depan mataku sendiri, ibu mertua dan keluarga besar Rendra hanya diam menonton. Tidak ada satupun yang bergerak membelaku. Ibu mertuaku justru membuang muka, mendengus jijik seolah-olah aku memang layak menerima pukulan itu. Di tengah rasa sakit yang mendera, Rendra merogoh tas kerjanya yang tergeletak di kursi kosong. Dia mengeluarkan sebuah map kertas tebal berwarna coklat, lalu melemparkannya dengan kasar ke atas lantai, tepat di depan wajahku yang bersimbah air mata. Tanda tangani surat itu sekarang, bentak Rendra. Suaranya menggelegar memenuhi ruang makan, menutupi suara isak tangisku. Di dalam sana ada surat gugatan cerai dan surat persetujuan aborsi. Tanda tangani sekarang juga untuk membersihkan nama baik keluargaku dari janin haram yang kamu kandung itu. Jangan buat keluarga kami menanggung malu karena ulah bejatmu. Aku meringkuk di atas lantai yang dingin, memeluk perutku erat-erat di bawah tatapan mata belasan orang yang menghujamku dengan kebencian beracun. Di titik nadir kehidupan ini, di tengah kehancuran harga diriku yang diinjak-injak oleh pria yang pernah kucintai, sebuah kesadaran murni mendadak lahir di dalam kepalaku. Aku menatap map coklat di depanku, lalu perlahan mengalihkan pandanganku pada wajah Rendra dan keluarganya satu persatu. Kalian salah jika mengira malam ini adalah akhir dariku, bisikku dalam hati,
menelan semua rasa sakit dan mengubahnya menjadi dendam yang membeku. Saksikanlah sandiwara kalian malam ini dengan puas, karena demi anak di dalam rahimku, aku bersumpah akan merebut kembali semua hal yang menjadi hakku dan membuat kalian merangkak di tanah, memohon ampunan dariku. Map coklat itu tergeletak bisu di atas lantai keramik, hanya beberapa sentimeter dari wajahku yang bersimbah air mata. Di dalamnya terdapat surat tuntutan cerai dan persetujuan aborsi, 2 carik kertas yang dipersiapkan Rendra untuk menghabisi masa depanku dan nyawa anakku sekaligus. Di sekelilingku, belasan pasang mata dari keluarga besar suamiku menatap dengan pandangan yang sama, menghakimi, menjijikkan, dan penuh kepuasan setelah berhasil memojokkan seorang istri yang tak berdaya. Tatapan ibu mertuaku yang biasanya sinis, kini berubah menjadi dingin membatu, seolah-olah aku hanyalah seekor hama yang harus segera disingkirkan dari silsilah keluarga mereka. Rasa sakit di pipi kiriku akibat tamparan Rendra berdenyut semakin hebat, menjalar hingga ke pelipis, dan membuat kepalaku pening luar biasa. Namun, di tengah gemuruh makian yang bersaut-sahutan di ruang makan itu, seolah ada tombol sunyi yang mendadak ditekan di dalam kepalaku. Segala suara cacian itu perlahan meredup, menyisakan suara detak jantungku sendiri, dan sebuah kehangatan aneh yang perlahan menjalar dari perutku. Janin di rahimku mendadak bergerak lembut, seolah sedang berbisik memberikan sisa kekuatan terakhirnya padaku. Ibu, aku di sini. Kita harus bertahan. Detik itu juga, sesuatu di dalam diriku, yang selama 2 tahun ini belenggu bernama kesabaran seorang istri, runtuh dan hancur menjadi abu. Rasa takut, cemas, dan keinginan untuk mengemis keadilan dari manusia-manusia munafik di depanku lenyap tanpa bekas. Air mataku berhenti mengalir. Napasku yang semula memburu pasrah, perlahan-lahan menjadi teratur dan dingin. Aku mencengkeram kaki meja makan, lalu dengan sisa tenaga yang kupunya, aku menegakkan tubuhku. Aku berdiri perlahan, satu tangan tetap mendekap perutku dengan protektif. Rendra yang menyangka aku akan berlutut mencium kakinya untuk memohon ampun, tampak sedikit tersentak melihat bagaimana aku berdiri dengan tatapan mata yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi arum yang rapuh. Tidak ada lagi arum yang penurut. Kenapa? Kamu mau memohon sekarang? Tantang Rendra, mencoba menutupi keterkejutannya dengan senyuman sinis yang dipaksakan. Dia melipat tangan di dada, berlagak bagai hakim yang memegang kuasa penuh atas hidupku. Tanda tangani surat itu, Arum. Keluar dari rumah ini dengan terhormat sebelum aku menyeretmu ke kantor polisi karena penipuan dan perzinaan. Aku tidak menjawab sekata pun. Aku melangkah maju, melewati map coklat di lantai tanpa sudi menyentuhnya dengan ujung kakiku sedikit pun. Aku menatap Rendra lurus-lurus, sedekat mungkin, hingga dia bisa melihat pantulan dirinya sendiri di mataku yang kini sekosong es. Aku beralih menatap ibu mertuaku, lalu ke seluruh om, tante, dan ipar yang duduk di meja makan itu. Satu persatu kuhafal wajah mereka. Kuukir dalam-dalam di dalam ingatan kelamku. Kalian semua... Suaraku keluar dengan begitu tenang, datar, namun memiliki gaung yang membuat keheningan mendadak mencekam di ruangan itu. Ingat baik-baik wajahku malam ini, dan ingat baik-baik setiap kata fitnah yang keluar dari mulut kalian. Rendra mendengus kasar, hendak memotong ucapanku, namun aku langsung membalikkan badan dengan anggun. Aku melangkah menjauh dari ruang makan, berjalan menuju tangga berundak yang menuju ke lantai atas. Mereka mengira aku melarikan diri ke kamar untuk menangis terseduh-seduh. Mereka mengira mereka telah menang. Begitu sampai di kamar utama di lantai 2, aku tidak membuang waktu untuk mengemas pakaian ke dalam koper besar. Aku tidak butuh kain-kain itu. Aku melangkah langsung menuju sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari pakaian. Sebuah brankas yang kata sandinya hanya diketahui olehku sendirian. Dengan tangan yang tenang, aku membuka brankas tersebut. Di dalamnya tersimpan benda-benda yang jauh lebih berharga dari sekadar baju, buku rekening bisnis atas namaku, kartu-kartu ATM yang terhubung langsung dengan seluruh aliran dana operasional, sertifikat tanah, dan surat kepemilikan rumah mewah yang saat ini sedang kami tempati. Rumah ini dibeli murni menggunakan harta bawaanku sebelum menikah, atas namaku,
tanpa sepeser pun uang dari Rendra. Selama ini, aku membiarkan Rendra merasa menjadi pemilik demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Namun malam ini, kepongahannya harus dibayar mahal. Aku memasukkan semua dokumen krusial tersebut ke dalam sebuah tas jinjing kecil berwarna hitam. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap kamar yang selama 2 tahun ini menjadi saksi bisu air mataku yang tumpah sendirian. Malam ini adalah malam terakhir aku menginjakkan kaki di tempat ini sebagai korban. Aku berjalan kembali menuruni tangga dengan langkah yang mantap dan tegas. Di bawah, keluarga besar Rendra masih berkumpul, tampak sedang saling berbisik puas. Begitu melihatku turun dengan tas jinjing kecil, Rendra berdiri menghalangiku di dekat pintu depan. "Mau kemana kamu? Suratnya belum kamu tanda tangani." Bentak Rendra. Matanya tertuju pada tas hitam yang kupegang. Aku menghentikan langkahku tepat di ambang pintu depan rumah. Pintu yang memisahkan antara neraka pernikahan ini dengan dunia luar. Aku menatap Rendra untuk terakhir kalinya. Sebuah senyuman tipis yang teramat dingin terukir di sudut bibirku yang masih sedikit berdarah. "Aku pulang, Rendra. Aku pulang ke tempat di mana aku dihargai sebagai manusia," ucapku dengan suara yang teramat lempeng. "Simpan saja kertas-kertas sampahmu itu. Kita akan menyelesaikan semuanya di tempat yang semestinya. Dan untuk rumah ini, silakan nikmati sisa waktu yang kamu punya di sini bersama keluargamu. Karena sebentar lagi, jangankan atap rumah ini, sebutir debu pun tidak akan kubiarkan bersisa untukmu." Rendra tertegun. Dahinya mengkerut bingung mendengarkan kalimatku yang tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Sebelum dia sempat mencerna apa yang terjadi, aku sudah membalikkan badan, membuka pintu depan, dan melangkah keluar menembus dinginnya malam. Aku tidak menoleh lagi. Aku terus berjalan menyusuri halaman rumah, membuka gerbang besi, dan melangkah ke jalanan kompleks yang sepi. Di bawah siraman cahaya lampu jalan, aku menghentikan sebuah taksi yang kebetulan melintas. Begitu pintu taksi tertutup dan mobil mulai melaju membelah kegelapan malam menuju rumah orang tuaku, aku menyandarkan kepalaku di jok mobil. Aku mengusap perutku dengan lembut, merasakan detak kehidupan yang begitu berharga di dalam sana. Air mataku tidak jatuh lagi. Yang ada hanyalah sebuah tekad yang membakar seluruh jiwaku. "Tunggu pembalasanku, Rendra. Demi anak ini, aku bersumpah akan membuatmu miskin melintir, hingga kamu harus merangkak di tanah untuk meminta ampunan dariku." Perjalanan di dalam taksi malam itu terasa seperti sebuah garis batas yang memisahkan dua kehidupan. Di belakangku, kota Jakarta bergulir lambat bersama sisa-sisa neraka yang baru saja kutinggalkan. Di dalam tas jinjing yang kupeluk erat di atas pangkuan, seluruh masa depan Rendra dan keluarganya sudah terkunci rapat. Namun, di dalam rongga dadaku, rasa sesak itu masih menyisa. Tubuhku gemetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena kelelahan fisik dan mental yang teramat sangat setelah menahan badai sendirian selama berbulan-bulan. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah pagar besi hitam yang sangat kukenal. Rumah masa kecilku. Rumah di mana aku dibesarkan dengan limpahan kasih sayang, jauh sebelum aku mengenal Rendra, dan membiarkan pria itu menginjak-injak harga diriku. Suasana rumah orang tuaku tampak sepi. Hanya lampu teras yang menyala kekuningan, memantulkan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Dengan langkah kaki yang terasa berat dan lemas, aku turun dari taksi setelah membayar ongkosnya. Begitu aku mengetuk pintu jati rumah itu, air mata yang sejak tadi berhasil kutahan kembali merembes di sudut mataku. Pintu terbuka. Wajah teduh ibuku muncul dari balik pintu. Begitu pandangan mata kami bertemu, ibu langsung terperangah. Matanya tertuju pada bibirku yang pecah, dan pipiku yang mulai membiru memar, menyembul di balik sisa konsiler yang luntur oleh keringat dingin. "Astaga, Arum, kamu kenapa, nak?" Pekik ibu lirih. Suaranya syarat akan keterkejutan dan rasa sakit yang mendalam melihat kondisi putri satu-satunya. Mendengar suara ibu, ayah, dan Mas Danu, kakak laki-lakiku, segera berlari ke arah pintu depan. Begitu melihatku berdiri gemetar dengan wajah lebam dan memeluk perut, amarah seketika meledak di ruang tamu itu. Mas Danu mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga urat-uratnya menonjol, sementara ayah menatapku dengan mata yang memerah menahan murka. Sebagai pensiunan yang terhormat dan keluarga yang berkecukupan,
Mereka tidak pernah sekalipun menjentikkan jari pada tubuhku. Melihatku pulang dalam keadaan babak belur adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Laki-laki biadab, biar Mas samperin si Rendra sekarang juga. Berani-beraninya dia main tangan sama kamu. Bentak Mas Danu, sudah bersiap menyambar kunci mobilnya di atas meja. Danu, berhenti. Ayah menahan langkah Mas Danu dengan suara beratnya yang penuh wibawa. Meski napas ayah sendiri memburu menahan amarah yang luar biasa. Ayah melangkah mendekatiku, menatapku dengan pandangan mata seorang pelindung yang takkan membiarkan putrinya terluka lagi. Kita urus Arum dulu. Keselamatan Arum dan janinnya adalah yang utama sekarang. Urusan Rendra, biar ayah yang pegang kendali nanti. Ibu langsung memelukku erat, membawa tubuhku yang lemas ke dalam dekapan hangatnya. Bau minyak telon dan aroma khas ibu seketika meruntuhkan seluruh pertahanan yang kubangun sejak di meja makan jahanam tadi. Di dalam pelukan ibu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis seperti anak kecil yang mengadukan lukanya. Tangisan ini bukan karena aku lemah, melainkan karena aku akhirnya berada di tempat yang aman. Tempat di mana aku tidak perlu memasang topeng kepura-puraan lagi. Malam itu, mereka tidak menceceuku dengan rentetan pertanyaan yang menyudutkan. Ibu dengan telaten mengompres pipiku yang lebam, menyuapiku beberapa sendok bubur hangat, dan menemaniku di kamar tidur masa kecilku. Kamar yang masih sama, bersih dan wangi, seolah-olah selalu menanti kepulanganku. Di bawah selimut tebal dan elusan lembut tangan ibu di kepalaku, aku akhirnya bisa memejamkan mata dan tertidur pulas tanpa rasa takut akan terbangun oleh bentakan kasar suamiku. Sementara aku mulai mengumpulkan serpihan jiwaku yang hancur di rumah orang tuaku, di seberang sana, Rendra justru sedang merayakan apa yang dia kira sebagai kemenangan mutlak. Aku tahu persis bagaimana jalan pikiran pria egois itu. Rendra mengira aku telah kalah total. Dia mengira kepulanganku ke rumah orang tua dengan tangan hampa adalah bukti bahwa aku menyerah dan bertekad membawa janin haram yang dia fitnahkan itu pergi jauh dari hidupnya. Di matanya, aku hanyalah perempuan lemah yang ketakutan dan akan menyembunyikan diri karena malu. Tanpa membuang waktu, keesokan harinya Rendra langsung membawa Lisa, sang gundik, untuk pindah dan tinggal di rumah mewah milikku. Dari laporan asisten rumah tangga yang sengaja belum kuberhentikan, Rendra dan Lisa hidup dengan penuh kepongahan di sana. Mereka menempati kamar utamaku, memakai semua fasilitas mewah, dan bahkan mengadakan pesta kecil bersama teman-teman mereka untuk merayakan kebebasan Rendra. Rendra dengan bangga memamerkan rumah itu kepada Lisa, berlagak seolah-olah dialah sang pemilik tunggal yang berhasil mendepak istri pertamanya yang tidak berguna. Di media sosialnya yang sengaja tidak kublokir, Rendra bahkan berani mengunggah foto jemari mereka yang saling bertautan dengan latar belakang ruang tamu rumahku, lengkap dengan takarir bernada provokatif. Meninggalkan masa lalu yang penuh racun, siap memulai lembaran baru yang penuh berkah bersama ratuku. Aku menatap layar ponselku dari tempat tidur di rumah orang tuaku, melihat unggahan itu dengan senyuman tipis yang teramat dingin. Tidak ada lagi air mata yang jatuh. Rasa sakit hati yang kemarin menyiksa kini telah mengkristal menjadi sebuah energi balas dendam yang tenang, rapi, dan mematikan. Nikmatilah sisa hari-harimu di atas takhtaku, Rendra. Bisikku lirih sambil mengusap perutku yang mulai terasa menghangat. Tertawalah sepuas yang kamu bisa, manjakan gundikmu dengan fasilitas yang kubeli. Karena kamu tidak pernah tahu bahwa tangan yang saat ini sedang mengusap memar di pipi ini adalah tangan yang sama yang akan menarik seluruh tanah di bawah kakimu hingga kamu jatuh terjerembab ke dalam kemiskinan yang paling dalam. Bulan-bulan berikutnya berjalan dalam kesunyian yang sengaja kubangun, seperti benteng pertahanan yang tak tertembus. Keputusanku sudah bulat. Aku memutus seluruh akses komunikasi dengan Rendra dan keluarga besarnya. Aku memblokir nomor teleponnya, menutup akun media sosial lamaku, dan meminta Mas Danu untuk mengawal segala urusan hukum yang mungkin timbul jika Rendra mencoba mencari gara-gara. Aku menarik diri sepenuhnya dari radar kehidupan mereka, bukan karena aku takut atau lari dari kenyataan, melainkan karena aku sedang mengumpulkan energi. Aku tahu, seorang ibu yang sedang mengandung tidak boleh membiarkan racun emosi merusak tumbuh kembang janin di rahimnya.
Di rumah orang tuaku, hari-hariku diisi dengan ketenangan yang mewah. Ibu selalu memastikan asupan giziku terpenuhi, ayah sering mengajakku mengobrol di beranda belakang tentang masa depan, dan Mas Danu diam-diam mulai mengawasi pergerakan bisnis, serta rekening keuangan yang selama ini dikelola Rendra dari balik layar. Setiap kali aku merasa lelah, atau bayang-bayang tamparan di meja makan itu kembali menghantui tidur malamku, aku akan meletakkan kedua tanganku di atas perut yang kian membesar. Detak jantung kecil di dalam sana adalah obat penawar paling mujarab yang menghapus segala duka yang kupendam. Namun, kepicikan Rendra ternyata tidak memiliki batas. Meski aku sudah menutup rapat semua pintu, dia selalu menemukan celah untuk menyalurkan kesombongan dan egonya yang melitir. Karena nomor telepon dan media sosialku diblokir, Rendra mulai mengirimkan pesan-pesan bernada mengejek melalui surat elektronik kerja yang belum sempat kuubah, atau sengaja memamerkan kebahagiaan palsunya lewat kerabat jauh yang dia tahu masih berhubungan baik dengan keluargaku. Suatu hari, sebuah email masuk ke kotak surat digital milikku. Pengirimnya adalah Rendra. Isinya penuh dengan kalimat-kalimat provokatif yang dirancang untuk mengemis perhatian sekaligus menghancurkan mentalku yang dia kira sedang goyah. Bagaimana rasanya menjadi calon janda, Arum? Kasihan sekali kamu, hamil sendirian tanpa suami yang menemani di sampingmu. Pasti orang tuamu malu setengah mati menampung perempuan, pembawa sial sepertimu, yang sudah kukeluarkan dari rumah. Lihat aku sekarang, hidupku jauh lebih bahagia dan sempurna bersama Lisa. Lisa adalah wanita yang sesungguhnya. Dia tahu cara memanjakan suami dan tidak membosankan seperti kamu. Oh ya, terima kasih untuk rumahnya ya. Kamar utama kita, maksudku kamar utamaku dan Lisa, sekarang sudah kuubah dekorasinya sesuai selera Lisa yang berkelas. Jauh lebih elegan daripada selera kunomu. Jangan pernah bermimpi untuk mengemis kembali, karena tempatmu sudah digantikan sepenuhnya. Bersama email itu, dia melampirkan foto Lisa yang sedang berpose manja di atas ranjang kamar utamaku, mengenakan salah satu gaun tidur sutra yang sengaja kutinggalkan di sana saat aku pergi. Jika itu adalah Arum yang dulu, Arum yang lemah dan mengemis cinta, mungkin aku akan menangis histeris hingga sesak napas membaca kalimat keji itu. Namun, Arum yang membaca pesan itu hari ini hanyalah seorang wanita yang menatap seekor serangga kecil yang sedang menari-nari di atas jebakan lem yang mematikan. Aku tidak membalas email itu. Jangankan membalas, detak jantungku pun tidak berubah cepat. Aku hanya tersenyum tipis, lalu menekan tombol hapus. Aku membiarkan Rendra terus berdansa di atas ilusi kemenangannya. Semakin tinggi dia terbang karena kesombongan, akan semakin hancur pula tubuhnya saat aku menghempaskannya ke bumi nanti. Waktu terus bergulir, hingga akhirnya bulan ke-9 yang dinanti pun tiba. Malam itu, di tengah rintik hujan yang membasahi bumi, rasa sakit yang teramat sangat mulai mendera pinggang dan perut bawahku. Kontraksi itu datang bagai gelombang pasang yang siap meruntuhkan segalanya. Ibu dan ayah dengan panik membantuku masuk ke dalam mobil, sementara Mas Danu mengemudikan kendaraan membelah jalanan kota menuju rumah sakit bersalin dengan kecepatan tinggi. Proses persalinan itu adalah pertarungan hidup dan mati yang paling dahsyat dalam hidupku. Selama belasan jam, aku berjuang menahan rasa sakit yang seolah meremukkan seluruh tulang-tulang di tubuhku. Di dalam ruang bersalin yang higienis, aku mencengkeram tangan ibu dengan sisa tenaga yang kupunya. Keringat dingin mengucur deras membasahi seluruh tubuhku. Setiap kali rasa sakit itu memuncak hingga ke ubun-ubun, wajah Rendra, wajah ibu mertuaku, dan wajah tersenyum Lisa berkelebat di dalam benakku. Pukulan, fitnah, dan penghinaan mereka menjadi bahan bakar utama yang membuatku menolak untuk menyerah pada rasa sakit. Aku harus kuat. Anakku harus lahir dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tepat pada pukul 4 pagi, sebuah tangisan melengking yang teramat nyaring memecah keheningan ruangan. Oek, oek. Suara itu, suara tangis pertama yang begitu bersih dan menggetarkan jiwa. Dokter meletakkan tubuh mungil yang kemerahan itu di atas dadaku. Begitu kulit lembutnya bersentuhan dengan kulitku, seluruh rasa sakit, lelah, dan duka lara yang kupikul selama 9 bulan ini menguap seketika tanpa bekas. Dada yang semula sesak kini dipenuhi oleh rasa hangat yang teramat dahsyat.
Dia adalah seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat sempurna. Matanya yang bulat menatapku dengan polos, seolah tahu bahwa dialah alasan mengapa ibunya menolak untuk hancur di tangan monster. Aku mengecup keningnya yang munggil dengan air mata kebahagiaan yang mengalir deras di pipiku. Selamat datang di dunia, sayang. Ibu di sini. Ibu akan selalu menjagamu dengan seluruh nyawa ibu. Bisikku lirih, memeluk tubuh kecilnya dengan kehangatan cinta yang takkan pernah habis. Di luar jendela kamar perawatan, matahari pagi mulai terbit, mengusir kegelapan malam dengan sinarnya yang keemasan. Sambil menatap wajah bayiku yang tertidur pulas dalam bedongannya, aku merasakan sebuah transformasi yang sempurna di dalam jiwaku. Rasa sedih, sisa-sisa cinta, dan duka lara atas pengkhianatan Rendra kini telah lenyap sepenuhnya dari hatiku. Hati yang dulu terluka kini telah mengeras menjadi baja yang teramat dingin, kokoh, dan tajam. Kesabaran dan masa berjuang dalam senyap telah usai. Sekarang, bayiku telah lahir dengan selamat dan kekuatanku telah pulih seutuhnya. Aku menatap lurus ke depan dengan pandangan mata yang dingin, fokus, dan terukur. Saatnya Rendra membayar semuanya. Hari ini, badai pembalasan yang sesungguhnya akan segera dimulai, dan aku tidak akan menyisakan sedikit pun belas kasihan untuk mereka yang pernah menginjak-injak harga diriku. 1 bulan telah berlalu sejak hari di mana putra kecilku lahir ke dunia. Kehadirannya benar-benar menjadi fajar baru yang mengusir seluruh kegelapan di dalam hatiku. Perlahan, kekuatanku pulih sepenuhnya. Luka fisik di pipiku sudah lama hilang tanpa bekas, dan luka di jiwaku telah bertransformasi menjadi sebuah cetak biru pembalasan dendam yang teramat rapi. Selama 1 bulan ini, aku membiarkan Rendra dan Lisa berdansa di atas menara pasir yang mereka bangun. Aku membiarkan mereka menikmati ilusi kemewahan, memakai rumahku, dan menghamburkan uang seolah-olah hari esok tidak akan pernah datang. Namun Rendra melupakan satu fakta yang teramat krusial dalam hidupnya. Kesombongannya telah membuat dia buta hukum. Pria itu terlalu lama hidup dalam kenyamanan yang kusediakan, hingga dia lupa bahwa seluruh fondasi hidup borjuisnya dibangun di atas namaku. Perusahaan distribusi yang selama ini dia kelola, dan dia bangga-banggakan sebagai pembuktian dirinya, 100% didirikan menggunakan modal besar dari keluarga orang tuaku. Lebih dari itu, seluruh rekening operasional bisnis, rekening tabungan pribadi yang dia gunakan, hingga kartu kredit limit 100-an juta yang selalu bertengger di dompetnya, secara hukum terdaftar atas namaku. Rendra hanyalah seorang direktur yang kuberi kuasa untuk mengelola, bukan pemilik. Dia mengira dengan mendepakku dari rumah, dia otomatis menguasai seluruh harta tersebut. Sungguh sebuah kebodohan yang teramat menggelikan. Pagi itu, dengan mengenakan setelan blazer formal berwarna hitam yang tegas dan lipstik merah menyala, aku melangkah keluar dari rumah orang tuaku. Penampilanku hari ini adalah sebuah pernyataan perang. Didampingi oleh Mas Danu dan kuasa hukum keluargaku, aku mendatangi kantor pusat bank swasta tempat seluruh asetku disimpan. Kami disambut di ruang priority lounge yang tenang dan privat. Di depan manajer bank yang sudah mengenalku sejak lama, aku meletakkan seluruh dokumen asli yang kubawa di dalam tas hitamku, KTP, buku rekening induk, akta pendirian perusahaan, dan surat pembatalan hak kuasa bertransaksi. Saya ingin mencabut seluruh hak kuasa tanda tangan atas nama Rendra Wijaya di semua rekening operasional perusahaan mulai detik ini. Ucapku, suaranya keluar dengan begitu tenang, namun tak terbantahkan. Selain itu, tolong blokir dan tarik kembali semua fasilitas kartu debit tambahan, token internet banking, serta kartu kredit korporat yang saat ini dipegang oleh yang bersangkutan. Alihkan seluruh akses dan nomor verifikasi ke nomor telepon saya yang baru. Manajer bank tersebut mengangguk patuh, jemarinya bergerak cepat di atas papan ketik komputer. Proses yang memakan waktu kurang dari 1 jam itu berjalan dengan sangat mulus. Hanya dengan beberapa ketukan tombol, aku telah menarik kembali seluruh urat nadi finansial Rendra. Aku mengunci semua pintu gerbang uang yang selama ini menghidupi gaya hidup mewahnya dan gundiknya. Setelah selesai dari bank, aku duduk di sebuah kafe di dalam mal mewah yang tidak jauh dari sana, memesan secangkir kopi hitam hangat. Aku sengaja tidak langsung pulang.
Aku ingin menikmati detik-detik di mana jaring-jaring jebakan yang kupasang mulai menjerat korbannya. Aku meletakkan ponsel baruku di atas meja. Tidak butuh waktu lama. Hanya sekitar 30 menit setelah aku keluar dari bank, layar ponselku mulai menyala beruntun. Sistem notifikasi otomatis perbankan yang kini terhubung ke nomorku mulai mengirimkan laporan aktivitas. Notifikasi pertama, percobaan transaksi kartu kredit di sebuah butik tas mewah sebesar 95 juta rupiah. Status, ditolak, gagal otorisasi. Notifikasi kedua, percobaan penarikan tunai di mesin ATM sebesar 10 juta rupiah. Status, ditolak, kartu diblokir. Notifikasi ketiga, keempat, kelima, semua berstatus sama. Gagal. Aku menyesap kopi hitamku perlahan, membiarkan rasa pahitnya menari di lidahku bersama kepuasan yang teramat sangat. Di seberang sana, aku bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang sedang terjadi. Rendra pasti sedang berada di butik mewah itu bersama Lisa, memamerkan dompet tebalnya untuk membelikan gundiknya barang-barang mahal demi menjaga gengsi. Dan tiba-tiba, di depan kasir yang menatap mereka dengan pandangan menilai, semua kartu yang dia sodorkan mendadak mati total. Mesin edisi berbunyi nyaring, menampilkan tulisan decline berulang kali. Bayangan wajah Rendra yang memerah menanggung malu, keringat dingin yang mengucur di dahinya di bawah tatapan sinis pegawai butik, serta wajah Lisa yang merengut kecewa. Itu adalah sebuah tontonan gratis yang paling menghibur dalam hidupku. Rendra yang selama ini merasa berdiri di atas angin, mendadak dipaksa sadar bahwa tanpa diriku dan uangku, dia hanyalah seorang pria biasa yang tidak punya daya apa-apa. Ini barulah permulaan kecil. Aku baru saja memutus aliran air di menara pasir mereka. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan datang untuk merubuhkan menara itu hingga hancur berkeping-keping di depan mata kepala mereka sendiri. Badai finansial yang kuhadirkan ternyata tidak butuh waktu lama untuk memporak-porandakan menara kemegahan palsu yang dibangun oleh Rendra. Dalam waktu kurang dari seminggu, hidup suamiku yang angkuh itu mulai runtuh perlahan, persis seperti tebing pasir yang dihantam ombak besar. Bisnis distribusi yang selama ini menjadi tameng kesombongannya mendadak lumpuh total. Tanpa adanya akses ke rekening operasional, Rendra tidak bisa membayar para vendor, tidak bisa melunasi sewa gudang yang jatuh tempo, dan yang paling krusial, dia tidak memiliki dana untuk membayar gaji puluhan karyawan yang mulai berdemonstrasi di depan kantornya. Telepon genggam Rendra pasti berdering tanpa henti setiap detik, bukan lagi berisi pesan mesra dari gundiknya, melainkan teror dari para penagih utang dan rekan bisnis yang merasa tertipu. Pria yang dulu merasa paling berkuasa di atas penderitaanku itu, kini mendadak dipaksa sadar bahwa tanpa tanda tanganku di atas dokumen bank, dia tidak lebih dari seonggok parasit yang kehilangan inangnya. Namun, bagian paling menarik dari pembalasan dendam ini bukanlah kehancuran bisnisnya, melainkan bagaimana hubungan Rendra dan Lisa mulai membusuk dari dalam. Parasit hanya akan bertahan selama inangnya menyediakan nutrisi, dan Lisa adalah jenis parasit kelas atas yang tidak sudi hidup dalam kekeringan. Informasi mengenai situasi di dalam rumah mewahku mengalir lancar melalui Mbak Siti, asisten rumah tangga yang sengaja tetap kupertahankan dan kugaji secara diam-diam. Lewat pesan-pesan singkat Mbak Siti, aku bisa menikmati setiap jengkel drama yang terjadi di sana. Sejak malam di mana seluruh kartu kredit Rendra ditolak di kasir butik mewah, rumah yang semula mereka sebut sebagai istana cinta, kini telah berubah menjadi ring tinju yang penuh dengan caci maki. Lisa yang terbiasa dimanjakan dengan uang belanja puluhan juta per minggu, langsung mengamuk saat Rendra mulai memintanya untuk menghemat pengeluaran. Jangankan membelikan tas bermerek, untuk sekadar memesan makanan mewah lewat aplikasi daring pun, Rendra sudah tidak mampu. Lisa yang egois tentu saja menolak untuk hidup susah. Dia tidak sudi menyentuh peralatan dapur, apalagi harus memasak makanan sederhana. Setiap hari, yang terdengar dari kamar utama hanyalah suara piring pecah dan teriakan Lisa yang menuntut uang, sementara Rendra hanya bisa meratapi nasibnya yang kian terdesak. Tepat pada hari ke-7 setelah aku memblokir seluruh rekening, sebuah panggilan dari nomor asing masuk ke ponsel baruku. Aku menatap layar yang berkedip itu dengan senyuman tipis, lalu menggeser tombol hijau. Aku menempelkan ponsel ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan keheningan di pihakku menjadi siksaan pertama bagi si penelepon.
Arum, perempuan iblis! Apa yang kamu lakukan pada rekening-rekeningku? Suara Rendra menggelegar, bergetar hebat antara amarah yang meluap-luap dan kepanikan yang teramat sangat. Suaranya terdengar serak, kehilangan seluruh wibawa yang dulu ia agung-agungkan. Di latar belakang, sayup-sayup aku bahkan bisa mendengar suara teriakan Lisa yang sedang memaki-maki, menuntut Rendra untuk segera menyelesaikan masalah keuangan mereka. Aku menyesap teh hangatku dengan sangat tenang, menikmati kepanikan yang terpancar dari setiap helatan napasnya yang memburu di ujung telepon. Rekeningmu, Rendra? Seingatku, tidak ada 1 sen pun di dalam bank itu yang tertulis atas namamu. Jawabku lembut, teramat datar, tanpa ada riak emosi sedikit pun. Jangan berlagak bodoh, Arum. Gara-gara ulah gilamu, perusahaan macet total. Aku ditagih vendor di mana-mana dan karyawan mengancam akan melaporkan aku ke polisi. Kamu mau menghancurkan reputasiku, hah? Kamu tega menyengsarakan suamimu sendiri hanya karena kamu cemburu pada Lisa? Rendra berteriak frustrasi, mencoba menggunakan narasi suami dan menuduhku cemburu, seolah-olah dia masih memiliki hak atas diriku. Aku meletakkan cangkir tehku di atas meja dengan perlahan. Reputasi? Kamu sendiri yang menghancurkannya saat memukul dan memfitnahku di depan keluarga besarmu. Rendra, kataku, memanggil namanya langsung tanpa embel-embel penghormatan yang dulu selalu kujaga. Itu uangku, asetku, dan hasil keringat keluargaku. Kamu bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Nikmati saja apa yang tersisa dari kesombonganmu sekarang. Arum bajingan kau, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat makiannya, aku langsung memutuskan sambungan telepon itu secara sepihak. Aku tidak butuh mendengar gonggongan anjing yang sedang kelaparan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kepuasan batin yang teramat mewah mengalir di dalam dadaku. Dia ingin menuntutku? Silakan coba. Secara hukum, posisinya sama sekali tidak memiliki pijakan. Dia hanyalah seorang pekerja yang kupecat dari posisinya, tanpa ada hak kepemilikan seujung kuku pun atas hartaku. Malam itu, Mbak Siti kembali mengirimkan pesan teks. Dia menceritakan bahwa Lisa sudah mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper, mengancam akan pergi meninggalkan Rendra jika pria itu tidak bisa membelikannya mobil baru bulan ini. Rendra yang frustrasi dan tertekan mulai sering pulang dalam keadaan mabuk. Dan untuk pertama kalinya, kemarahan yang dulu selalu ia tumpahkan kepadaku kini berbalik menimpa Lisa. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, dan saling menghancurkan di dalam rumah yang kubangun dengan jerih payahku. Aku menimang putra kecilku yang tertidur pulas dalam dekapanku, menatap wajah polosnya yang begitu damai di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Tidur yang nyenyak, anakku, bisikku lirih sambil mengecup pipinya yang halus. Ibu sudah memulai pembalasan ini dengan rapi. Ayahmu kini sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, saling memangsa dengan gundik pilihannya. Keruntuhan finansial dan retaknya hubungan mereka barulah makanan pembuka yang kusajikan untuk Rendra. Menu utamanya yang sesungguhnya belum bermula. Rumah mewah tempat mereka tidur dan menodai kenangan pernikahanku adalah targetku berikutnya. Aku sudah berkoordinasi dengan kuasa hukum dan pihak kepolisian. Waktu bermain-main bagi sepasang pengkhianat itu sudah habis. Pekan depan, aku sendiri yang akan datang untuk mengusir mereka keluar dari propertiku, seperti tikus-tikus kelaparan yang kehilangan arah. Hari yang kunantikan akhirnya tiba. Langit pagi itu tampak cerah tanpa awan, seolah alam pun ikut merayakan akhir dari belenggu kezaliman yang selama ini mengikatku. Aku duduk di dalam mobil Mas Danu, menatap gerbang besi hitam rumah mewahku dari kejauhan. Rumah ini bukan sekadar bangunan berlantai 2, melainkan simbol harga diri yang sempat diinjak-injak dengan keji. Di belakang mobil kami, 2 mobil boks besar terparkir rapi, membawa belasan pekerja angkut yang sudah kusewa. Di sampingku Pak Baskoro, kuasa hukum keluarga kami, memeriksa kembali berkas-berkas penting di dalam map hukumnya, didampingi oleh 2 anggota kepolisian berseragam lengkap. Aku turun dari mobil dengan langkah mantap dan tegas, setelan celana kain dan blazer abu-abu gelap yang kukenakan memancarkan aura ketegasan yang mutlak.
Rambutku kuikat rapi ke belakang, menyingkap sepenuhnya wajahku yang kini bersih dari segala sisa ketakutan atau keraguan. Aku tidak lagi membawa tas jinjing kecil berisi kepasrahan seperti malam jahanam saat aku terusir. Hari ini, aku datang membawa keadilan hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mbak Siti yang sudah kuberitahu rencana ini dari semalam, membukakan gerbang tanpa suara. Kami berjalan menyusuri halaman rumah yang rumputnya mulai meninggi tak terurus, menuju pintu utama. Ketukan pertama yang kulayangkan pada pintu jati itu terdengar begitu nyaring dan berwibawa, memutus keheningan pagi dengan penuh penekanan. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dengan kasar. Wajah Rendra muncul dari balik pintu. Kondisinya benar-benar jauh dari kata prima. Wajahnya kusut, matanya cekung kemerahan karena kurang tidur, dan stres berat akibat lilitan utang bisnisnya, serta pakaiannya tampak berantakan. Namun, begitu pandangan mata kami bertemu, kilat kemarahan purbanya sempat muncul kembali di matanya. Ego laki-lakinya yang sombong masih mencoba bertahan. "Arum? Mau apa lagi kamu ke sini? Belum puas kamu mengacaukan rekening dan bisnisku?" Bentak Rendra. Suaranya meninggi, mencoba mengintimidasi seolah dia masih memiliki kuasa atas diriku. Dari dalam rumah, Lisa berjalan mendekat dengan wajah merengut, namun langkah gundik itu langsung terhenti dengan tubuh gemetar saat melihat dua polisi berdiri tegap di belakangku. Aku tidak berkedip sedikit pun. Aku menatap Rendra dengan senyuman paling dingin yang pernah kupunya sepanjang hidupku. Pak Baskoro langsung melangkah maju, membuka map coklat tebal, dan menunjukkan selembar sertifikat tebal berlogo Garuda Emas. "Saudara Rendra Wijaya," suara Pak Baskoro bergaung tegas di teras rumah. "Klien saya, Ibu Arum, adalah pemilik tunggal dan sah atas tanah serta bangunan ini berdasarkan sertifikat hak milik nomor 405 yang dibeli murni dari harta bawaan sebelum pernikahan kalian. Hari ini, kami datang bersama pihak berwajib untuk melakukan eksekusi pengosongan rumah. Anda dan saudari Lisa memiliki waktu tepat 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi sebelum seluruh aset di dalam rumah ini kami amankan." "Apa-apaan ini? Ini rumahku. Aku suaminya. Kamu tidak berhak mengusirku dari sini, Arum. Perempuan iblis." Rendra berteriak histeris. Wajahnya memerah padam, menanggung syok yang luar biasa. Dia mencoba merangsek maju untuk merebut paksa sertifikat dari tangan Pak Baskoro. Namun kedua polisi dengan sigap langsung memiting dan menahan tubuhnya dengan tangan-tangan kekar mereka. "Harap tenang, Pak. Jika Anda melakukan perlawanan fisik, kami akan mengamankan Anda detik ini juga atas pasal melawan petugas dan mengganggu ketertiban umum," ancam salah satu polisi dengan nada rendah yang teramat dingin, seketika membuat nyali Rendra menciut drastis. Melihat Rendra yang tak lagi berkutik di bawah cengkeraman polisi, Lisa seketika panik setengah mati. Tanpa memedulikan Rendra yang berteriak meminta bantuannya, perempuan itu langsung berlari ke dalam kamar utama, mengemas baju-baju bermerek dan barang berharganya ke dalam koper dengan terburu-buru. Hubungan yang dulu mereka agungkan sebagai cinta sejati di atas penderitaanku, terbukti hanyalah omong kosong murahan. Saat badai sesungguhnya datang menghantam, masing-masing parasit itu hanya memikirkan keselamatan badannya sendiri. "Mulai pengosongan sekarang," perintahku pendek kepada para pekerja angkut. Belasan pekerja langsung masuk ke dalam rumah, mengangkat pakaian, barang-barang elektronik, hingga perabotan yang terbukti bukan hakku untuk dikeluarkan ke area luar pagar. Rendra hanya bisa berdiri terpaku di teras rumah dengan napas memburu, menatap nanar bagaimana seluruh kemewahan hidupnya dipreteli satu persatu di depan matanya sendiri. Keributan di pagi hari ini tentu saja memancing perhatian seluruh warga kompleks perumahan kelas atas tersebut. Para tetangga yang dulu memandangkan tatapan iba padaku saat Rendra memfitnahku kelayapan, kini berkumpul ramai di depan pagar. Mereka berbisik-bisik, mencemooh, sambil menunjuk ke arah Rendra dengan pandangan yang teramat menghina. Sandiwara Rendra yang dulu mempermalukanku di depan keluarga besarnya kini berbalik total menjadi bumerang jahanam yang menghancurkan wajah dan harga dirinya sendiri hingga tak bersisa. Dia dipermalukan habis-habisan di hadapan publik, miskin melintir, dan kehilangan segala fasilitasnya dalam sekejap mata.
Tepat 1 jam berlalu, semua pakaian Rendra dan Lisa dilempar keluar pagar dalam kantong-kantong plastik besar. Lisa keluar menyeret kopernya sambil memaki-maki Rendra, menyalahkannya atas kemiskinan mendadak ini, lalu pergi begitu saja menggunakan taksi daring tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Rendra ditinggalkan sendirian di atas aspal jalanan, terduduk lesu di samping tumpukan barang-barangnya yang berantakan, menanggung malu dan kehancuran yang teramat sangat. Aku berdiri di ambang pintu rumahku yang kini telah bersih dari jejak kaki mereka, menatap pria yang dulu kupanggil suami itu dari atas tangga teras dengan pandangan kasihan bercampur muak. Ini adalah akhir dari istana palsumu, Rendra, bisikku dalam hati, dengan ketenangan yang paripurna, sebelum akhirnya menutup pintu jati rumahku dengan rapat, mengunci monster itu di luar lingkaran hidupku untuk selama-lamanya. 6 bulan telah berlalu sejak pagi di mana aku membersihkan sisa-sisa parasit dari hidupku. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita tidak lagi memikul beban emosi yang beracun. Kini, hidupku telah menemukan ritme indahnya sendiri. Aku tinggal di sebuah rumah baru yang asri, sebuah hunian yang kubeli dengan halaman rumput hijau yang luas. Tempat di mana putra kecilku, Baskara, bisa tumbuh dengan menghirup udara yang bersih, tanpa polusi kebencian. Bisnis distribusiku kini berkembang 2 kali lipat lebih pesat setelah kupegang sendiri kendalinya secara mutlak. Aku adalah seorang wanita yang mandiri, kaya raya, dan yang paling penting, aku sepenuhnya bahagia. Hingga pada suatu sore yang tenang, sebuah ketukan ragu-ragu terdengar di pagar rumah orang tuaku, tempat aku sedang berkunjung. Mbak Siti yang ikut pindah bersamaku, masuk ke dalam rumah dengan wajah yang diliputi rasa bimbang. "Non, di luar ada Mas Rendra. Kondisinya, kasihan sekali, Non," bisiknya pelan. Jantungku tidak berdegup kencang karena takut atau benci. Aku hanya menghela napas pendek, lalu menyerahkan Baskara yang sedang tertidur lelap ke dalam dekapan ibu. Aku melangkah keluar ke area teras, menemui sisa masa laluku. Begitu aku membuka pintu, sosok pria yang berdiri di balik pagar membuatku sempat tertegun. Jika aku tidak mengenali guratan wajahnya, aku mungkin akan mengira dia adalah seorang gelandangan yang tersesat. Rendra berdiri di sana dengan tubuh yang kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam, dan tatapan matanya yang dulu selalu berkilat pongah kini redup, kosong, dan dipenuhi keputusasaan. Kemeja yang dikenakannya tampak kusam dan kekecilan. Dari laporan yang kudengar, Lisa langsung mencampakkannya seminggu setelah eksekusi pengosongan rumah. Gundik itu pergi membawa sisa barang mewah yang bisa diselamatkan, meninggalkan Rendra yang terlilit utang vendor hingga ratusan juta rupiah. Kini, mantan suamiku yang dulu selalu bergaya borjuis itu terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit berpetak yang pengap di pinggiran kota. Bekerja serabutan hanya untuk bisa makan sehari sekali. Begitu melihatku berjalan mendekat dengan anggun, dalam balutan terusan sutra putih yang elegan, runtuhlah sisa-sisa harga diri yang mungkin masih dimiliki Rendra. Pria itu seketika menjatuhkan dirinya di atas tanah kering di depan pagarku. Dia bersujud, menangis terseduh-seduh, hingga pundaknya yang kurus terguncang hebat. Tangisan seorang pria yang telah kehilangan segala-galanya karena kebodohannya sendiri. "Arum, maafkan aku, Arum." Suaranya keluar parau, terputus-putus oleh isak tangis yang memelas. "Aku khilaf, Rum. Aku sadar aku sudah menjadi monster yang biadab untukmu dan anak kita. Aku kena batunya, Rum. Lisa meninggalkanku, bisnisku hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tolong, Arum, ampuni aku. Izinkan aku kembali, atau setidaknya, izinkan aku melihat dan memeluk anak kita sekali saja. Aku mohon, Rum." Aku berdiri di balik pagar besi yang kokoh, menatap pria yang sedang bersujud di bawah kakiku itu dari atas. Tidak ada amarah yang membakar dadaku. Tidak ada pula keinginan untuk memakinya. Yang tersisa di dalam hatiku malam ini hanyalah sebuah rasa kasihan yang teramat murni, seperti cara kita menatap seekor serangga yang perlahan mati karena sayapnya patah. Aku menyunggingkan sebuah senyuman tipis, senyuman yang teramat dingin namun tulus. "Berdirilah, Rendra. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi di depan rumah orang tuaku," ucapku dengan suara yang teramat tenang dan lempeng,
bergema jernih di keheningan sore. Rendra mendongak, matanya yang basah menatapku penuh harap, mengira ketenanganku adalah sebuah sinyal pengampunan. Namun, kalimatku berikutnya seketika mematikan seluruh harapan terakhirnya. Pintu maaf dan pintu rumahku sudah tertutup rapat, Rendra. Bahkan kuncinya sudah kubuang ke dasar laut yang paling dalam, kataku. Setiap kata meluncur tegas tanpa keraguan. Kamu meminta izin untuk melihat anakku? Anak yang dulu kamu sebut sebagai janin haram? Anak yang dulu nyaris kamu bunuh di dalam rahimku demi memuaskan gundikmu? Tidak, Rendra. Sampai embusan napas terakhirmu pun, aku tidak akan pernah mengizinkan monster sepertimu mengotori kesucian hidup anakku. Pergilah, jalani sisa hidupmu bersama penyesalan yang akan terus menggerogotimu sampai mati. Setelah melontarkan kalimat penutup itu, aku langsung membalikkan badan tanpa sudi menunggu jawabannya. Aku melangkah kembali menuju teras rumah dengan langkah yang ringan dan bebas. Di belakangku, suara raungan tangis penyesalan Rendra terdengar semakin histeris, memanggil-manggil namaku di atas tanah yang kering, namun suara itu lambat laun memudar, terkubur oleh angin sore yang berhembus kencang. Aku membuka pintu rumah, menyambut pelukan hangat dari ibuku, lalu mengambil kembali Baskara ke dalam dekapanku. Aku berjalan menuju taman belakang rumah baruku yang dipenuhi bunga-bunga yang sedang bermekaran indah. Sambil menimang putra kecilku di bawah siraman cahaya matahari senja yang berwarna keemasan hangat, aku menghela napas panjang dengan kebahagiaan yang paripurna. Badai jahanam itu telah usai, menyisakan sebidang tanah baru yang subur. Aku, Arum, telah lahir kembali sebagai seorang single parent yang mandiri, kaya raya, dan dikelilingi oleh cinta sejati yang takkan pernah mengkhianatiku lagi. Masa depanku dan anakku terbentang luas, cerah, dan teramat sempurna.